manusia itu lebih hebat daripada handphone dan lebih hebat daripada laptop. Hai, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kita jumpa lagi di video terbaru dari Cahaya Kehidupan. Mungkin kamu kali ini melihat di meja saya ada perbedaan, ada barang baru gitu ya, ada mainan baru. Tapi saya tidak akan melakukan review tentang ini atau melakukan unboxing ya. Mungkin dikit-dikit saya mencoba mengambil tema mengenali diri, mengenali manusia melalui MacBook Pro. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya melihat banyak di luar sana, banyak video, banyak buku, banyak orang bicara, apalagi ceramah gitu ya, teman-teman pemuka agama yang kadang ceramahnya terlihat bagus tapi justru melemahkan. Gimana melemahkannya? Kita mulai dengan pemahaman yang saya sampaikan ini. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe ya. Dan yang mau komentar, nanti silahkan komentar. Yang mau like, silahkan like. Saya akan mulai dengan seperti unboxing dari sebuah barang. Oke, saya baru dapat barang ini, MacBook Pro 2020 gitu ya. Saya baru dapat barangnya. Ya, kita perhatikan, ketika barang ini masih baru, masih ada dosnya, maka untuk menggunakannya harus melepas dosnya, ya kan? Oke, saya buka ya. Nah, oke, ketika di dalam dos, dalam box, perangkatnya ini juga masih ada plastiknya, masih terbungkus. Jujur saya ketika buka ini saya teringat ketika saya melihat istri saya waktu itu melahirkan gitu ya, bayi putri saya masih terbungkus dan disebutnya terbungkus plasenta gitu ya, dan harus dibersihkan. Berarti sama kan dengan manusia, ketika barang baru maka dia terbungkus dan kita lepaskan dari bungkusnya. Sama dengan bayi yang baru lahir, kita bersihkan dari ari-arinya. Kalau bahasa Jawa, dari saudaranya. Mungkin kamu pernah tahu kalau yang utama hidup di Jawa gitu ya. Ketika bayi lahir, biasanya ada ari-ari itu ditaruh di sebuah tempat di tanah itu dan ditanam, lalu tanamnya dikasih lampu, ya kan? Nah, itu sebetulnya adalah simbolisasi dari, kalau saya sebut, sahabat virtual. Jadi itu adalah diri kita sendiri. Lanjut ke MacBook ini. Ketika masih baru, sama dengan manusia baru, kalau ada 5 barang, 5 MacBook dengan tipe yang ini, maka pasti kemampuannya sama, fiturnya sama. Itulah maha adilnya pabriknya membuat dengan fitur yang sama. Artinya apa? Ketika manusia baru, manusia awal lahir, dia punya kemampuan yang sama, punya fitur yang sama dengan manusia lainnya. Jadi meskipun dia terlahir dari anaknya orang kaya, dia terlahir dari anaknya orang miskin, dia terlahir dari anak seorang pejabat, dia lahir dari anak seorang tukang sapu, dia lahir dari anak seorang presiden, lahir dari anak seorang tukang becak, fiturnya sama. Sama-sama manusia dengan fitur yang sama, dengan kemampuan yang sama. Sehingga seharusnya ketika Anda adalah anaknya orang biasa, anaknya orang bukan orang kaya, salah ketika Anda minder ketika bertemu orang hanya gara-gara orang tua Anda. Kenapa? Tuhan itu maha adil. Ngasih Anda baru, ngasih Anda sebagai manusia baru dengan fitur yang sama. MacBook ini dipegang saya
dipegang oleh tukang becak, dipegang oleh presiden, dipegang oleh bupati, dipegang oleh tukang sayur. Ketika baru dibuka pasti sama persis seperti ini, tidak akan ada perubahan siapa yang memegangnya. Oke, jadi sadari ketika awal manusia itu punya kemampuan yang sama, punya fitur yang sama. Oke, lalu apa yang membedakan? Membedakan adalah ketika digunakan, yang satu tidak menyadari barangnya berharga, lalu dibuat kotor gitu ya, tidak dirawat, diisi dengan file-file yang jelek, datanya tidak diperhatikan, akhirnya cepat rusak. Dibawanya tidak hati-hati, jatuh, jadinya rusak. Itu sudah sama dengan manusia. Ketika manusia baru, dia fiturnya bagus, fiturnya perfect, fiturnya hebat, lalu tidak dijaga, salah-salah ketika makan, salah ketika nonton berita, salah bergaul, kemudian ketika jalan tidak hati-hati, terluka, itu adalah tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita, bukan lagi pembuatnya. Sama dengan MacBook ini kan, ketika MacBook ini sampai di tangan saya, sudah saya unboxing seperti ini, kemudian lalu terjatuh, saya tidak mungkin menyalahkan pabriknya, karena ketika kalaupun saya komplain ke pabriknya, dia pasti mengatakan ini Anda yang buat jatuh, bukan pabriknya. Sehingga kita yang harus bertanggung jawab kepada apa yang sudah kita miliki. Sama dengan diri kita, sama Tuhan, kita sudah diberikan pikiran, sudah diberikan tubuh, sudah diberikan otak, sudah diberikan mata, diberikan kemampuan, maka harus dijaga. Sangat mudah sebetulnya mengenali diri kalau kita mulai dengan mengenali perangkat seperti MacBook ini atau handphone atau apapun juga. Itu kenapa kalau Anda baca di blog saya atau di video saya sebelumnya, saya selalu mengambil analogi handphone atau laptop ketika membahas tentang pikiran. Karena sebetulnya manusia itu lebih hebat daripada handphone dan lebih hebat daripada laptop. Dan dulu saya ingat ketika saya masih kuliah, dosen saya mengatakan bahwa yang namanya handphone atau laptop itu meniru kerja manusia. Nah, jadi ketika kita mau belajar mengenali diri, maka kenalilah perangkat-perangkat ini, karena mereka sama. Tapi kenali perangkat yang bagus, jangan Anda mengatakan maaf handphone yang dengan memori yang rendah, lalu Anda mengatakan handphone saya cepat ngehang, handphone saya ketika di banyak program lemot, handphone saya ngehang, berarti manusia juga ada yang lemot. Nah, itu yang salah. Kalau pabrik menciptakannya seperti itu, maka ketika Allah menciptakan, maka pasti jauh lebih hebat daripada ciptaan pabrik. Sekarang tinggal Anda mau percaya bahwa Anda ciptaannya Tuhan, atau Anda percaya ciptaannya pabrik? Kembali ke Anda sendiri. Nah, di situ artinya apa? Ketika ada video, ada buku, ada ceramah yang mengatakan manusia itu lemah, manusia itu bodoh, manusia itu hina, maka dia sedang merendahkan manusia lebih rendah daripada perangkat-perangkat ini. Jadi itu salah. Ceramah itu salah, buku-bukunya salah. Karena faktanya adalah manusia hebat. Bahkan membuat produk ini meniru kerja manusia. Oke, ini kerja manusia. Sehingga kamu harus sadari bahwa diri kita, diri Anda, diri kamu adalah luar biasa. Paham ya? Itu step awal saya mencoba memberikan contoh tentang diri, tentang pikiran dengan pangkat ini. Di video berikutnya, saya akan coba jelaskan bagaimana caranya mendapatkan MacBook ini dengan mudah dan hanya dengan berpikir yang benar. Yang mau komentar silakan komentar, yang mau share silakan share, dan sadari bahwa diri kita, diri manusia itu diri yang hebat, lebih hebat daripada handphone dan
MacBook Pro yang terbaru ini. Terima kasih dari saya. Salam Firman Pratama. Kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir, saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.